Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 12 IPS 1 sampai dengan 12 IPS 4. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini akhirnya kita bisa memulai pembelajaran daring kita untuk yang pertama kali. Mudah-mudahan walaupun pembelajaran kita dilakukan secara daring, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu sampaikan akan bisa kalian pahami dengan baik dan mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat untuk kalian. Tidak lupa sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, terlebih dahulu mari sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa mendapatkan keridhaan dan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, karena pada kesempatan ini kita itu pertemuan yang pertama ya, maka seperti kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang, maka pada hari ini kita mulai dengan perkenalan dahulu ya. Walaupun saya yakin kalian semua insya Allah sudah pernah bertemu dengan saya. Jadi mungkin hampir semuanya sudah pernah lihat saya dan sebagian juga sudah pernah komunikasi dengan saya. Karena saya insya Allah sudah beberapa kali ya masuk ke kelas kalian dalam kegiatan ke-UKS-an ya. Ya, ini adalah profil saya. Cukup jelas ya. Sudah sering kita bertemu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nama saya cukup pendek ya, Sukiyati, mudah untuk dihafal. Silakan panggil saya dengan nama lengkap saja, Ibu Sukiyati begitu ya. Saya jabatannya sebagai guru di SMA Negeri 1 Wanadadi. Adapun tugas mengajar saya untuk tahun ini bertugas mengajar mata pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan untuk kelas 12. Alamat asal saya dari Desa Kalimandi, Kecamatan Purworejo Kelompok. Tahu ya? Ya, rumah saya cukup jauh dari sekolah ya. Barangkali suatu saat lewat Desa Kalimandi, Kecamatan Purworejo Kelompok, ya, dari sanalah saya berasal. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan mempelajari materi tentang dimensi 3. Materi dimensi 3 ini sudah kalian pelajari sejak dari bangku SD ya. Di SD kalian juga sudah belajar tentang dimensi 3 walaupun mungkin masih sederhana. Kemudian di SMP juga sudah diulang lagi. Dan di SMA ini nanti kita akan mengulang materi-materi yang pernah kalian pelajari dan selanjutnya nanti akan kita kembangkan lagi. Nah, untuk kelas 12 ini nantinya konsep yang harus kalian pahami itu sebenarnya adalah mengenai tentang jarak titik ke titik ya. Kemudian jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang, dan nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran kita ke depan, nantinya kita tidak pernah lepas dari teorema yang sudah sangat terkenal ya. Kalian sudah berkali-kali menggunakannya sebenarnya sejak dari SD ya. Yaitu yang dikenal dengan nama teorema Pythagoras ya. Namun sebelum kita sampai kepada
pembelajaran mengenai jarak, ya, kita akan mengulas sedikit dahulu tentang beberapa hal berkaitan dengan kedudukan, titik, garis, dan bidang. Tentang materi ini kalian dapatkan waktu SMP, ya, jadi kita akan mengulang sebagian. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin belum saya ulang, kalian bisa mencari sumber di internet, ya. Kalian bisa menanyakan pada Mbah Google, ya. Nanti akan banyak sekali pengertian-pengertian tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang. Bila nanti yang saya jelaskan kurang, ya. Nah, tentang dimensi 3 sendiri itu sebenarnya sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, karena bentuk-bentuk bangun ruang yang ada di sekitar kita itu ya merupakan bentuk-bentuk dimensi 3, ya, yang sudah sangat familiar sekali adalah kegiatan KBM kita. Kita setiap hari dulu, ya, semasa belum pandemi, ya, kita selalu menggunakan ruang kelas, ya. Ruang kelas itu bentuknya adalah balok, ya. Kemudian tiap hari kita berada di kamar tidur. Kamar tidur kita juga secara umum bentuknya adalah balok atau kubus, ya. Kemudian kita sering menggunakan kotak makanan, itu juga seringkali berbentuk kubus. Kadang ada yang berbentuk tabung, ya. Contoh kaleng susu itu berbentuk tabung, ya. Jadi sebenarnya yang namanya dimensi 3 itu sudah biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bentuk-bentuk bangun ruang pada benda-benda yang tadi, yaitu yang disebutkan di atas, itu tersusun atas unsur titik-titik dan garis serta bidang. Saya kira untuk titik itu seperti apa itu masih ingat semuanya, ya. Garis, ya, garis seperti apa, ini kebetulan tidak saya gambarkan tersendiri ya di sini, ya. Tapi saya kira cukup jelas lah, titik, garis, kemudian bidang itu ada persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, itu saya kira kalian tidak asing, ya. Kemudian untuk memahami tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, silakan kalian perhatikan gambar kubus yang ada di gambar ini, ya. Kalian lihat ini. Kubus ini dibaca dengan atau dinamakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Ya, jadi kubus ini namanya adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nulisnya diingat-ingat, ya. Jadi nulis kubus itu ada aturannya. A, B, C, D, titik, E, F, G, H. A, B, C, D itu menunjukkan alas, ya. Ini A, B, C, D itu alasnya. Jadi yang ditulis di awal itu alas. Kemudian atasnya adalah E, F, G, H. Ya, emang aturannya seperti ini, ya. Jadi kalau nulis itu alas dulu, kemudian dibatasi titik, baru A atasnya, ya. Ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kalian perhatikan di sini ada unsur-unsur titik A, B, C, dan D. Kemudian ada E, F, G, dan H. Ini yang namanya adalah titik sudut, ya. Ini juga kalian tidak asing lah, ya, di SMP, SD bahkan sudah kenal yang namanya titik sudut. Kemudian kalian lihat ini ada garis, ya, garis AB, garis AB. Ini tanda panahnya hilang-hilang terus, ya. Jadi garis AB, ada garis BC, kemudian ada CD, kalian cari itu di gambar, ya, AB, BC, CD, dan seterusnya. Bisa nyari sendiri kan, ya. Ini dinamakan sebagai rusuk kubus, ya, rusuk. Ini juga sudah biasa, dari SD sudah tahu yang namanya rusuk. Selanjutnya AC, coba cari AC itu di gambar, ya, AC. Kemudian cari FH, lihat FH itu ada garisnya, ya. Nah, AC, FH, dan seterusnya kalian bisa nyari lagi, ya. Ingat itu yang di sisi-sisi loh, ya, bukan yang melalui ruangan. Itu AC
pasangannya AC adalah BD ya. Kemudian FH, kemudian EG dan seterusnya ya. Itu dinamakan diagonal sisi kubus. Nah, selanjutnya kalian lihat bidang ABCD. Coba kalian cari ABCD ya. Kemudian BC, cari BCGF. ABCD, kemudian BCGF. Ketemu ya? Nah, itu namanya adalah bidang sisi kubus. Kalian juga bisa mencari bidang-bidang yang lain. Ya, ABCD, BCGF, nanti bisa juga EFGH dan seterusnya. Ya, itu adalah bidang sisi kubus. Selanjutnya kalian cari itu AG, itu ada contohnya di gambar AG, kemudian EC, kalian buat garis sendiri nanti ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan DF. Coba cari DF. Pasangannya adalah HB ya, dan seterusnya. Kalian cari sendiri yang lain ya. Kalian lihat itu melalui tengah-tengah ruangan, maka namanya adalah diagonal ruang kubus. Ada diagonal sisi, ada diagonal ruang. Kemudian tadi ada bidang sisi. Nah, sekarang kalian juga bisa membuat bidang yang melalui tengah-tengah ruangan. Ya. Bidang melalui tengah-tengah ruangan. Coba cari ACGE. Coba cari ACGE. Ya, bisa mencari ya. ACGE. Kemudian cari juga BDHE. BDHE. BDHE dan seterusnya. Cari lagi yang lain. Nah, itu kan melalui tengah ruangan. Maka itu dinamakan bidang diagonal kubus ya. Bidang diagonal kubus. Jadi melalui diagonal ruang itu. Semoga cukup paham tentang bidang diagonal kubus ya. Nanti cari. Kemudian kalian lihat pengertian yang lain ini ya. Lihat titik A. Kemudian titik C. Temu ya. Ini anak panahnya agak susah dicari ya ini. Jadi ibu nggak bisa menunjukkan pakai anak panah. Ini anak panahnya lari-lari terus ya. Ya, jadi ada titik A. Cari titik A, titik C, ya, itu namanya dikatakan terletak, ya. Jadi titik A dan titik C itu namanya atau dikatakan terletak pada garis AC. Titik A, titik C terletak pada garis AC. Nah, nanti dengan cara yang sama kalian bisa mengatakan bahwa titik B, coba cari B, dan D, titik B dan titik D itu nanti terletak pada garis BD. Selanjutnya, titik A dan titik C juga dikatakan terletak pada bidang. Jadi, titik A dan titik C terletak pada garis, sekaligus juga terletak pada bidang. Bidang di sini adalah bidang ABCD. Jadi, kalau titik A dan titik C terletak pada bidang yang memuat A dan C, begitu. Ya. Silakan dengan cara yang sama kalian bisa menentukan titik-titik yang lain dan bidang-bidang yang memuatnya. Untuk selanjutnya, coba perhatikan garis AB. Garis AB, ketemu garis AB ya. Ini anak panahnya nggak mau kompromi ya, ini anak panahnya nggak muncul-muncul ya. Garis AB, kemudian AD, AB, AD, cari ya, AC, kemudian juga BC, BC ya. Itu kan garis tadi ya. Garis-garis itu juga dikatakan terletak pada garis ABCD. Ya.
garis AB, bidang ABCD. Bidang ABCD itu kan memuat AB, BC, CD, dan AD. AB, BC, CD, dan AD. Maka otomatis garis-garis itu juga dikatakan terletak pada bidang ABCD. Ya, semoga bisa dipahami ya. Silakan nanti di samping kalian melihat, usahakan kalian juga membuat catatan ya. Ya, karena kalau kalian hanya melihat saja dan mendengarkan saja nanti akan kurang paham ya. Tapi nanti sambil kalian salin ya. Coba kalian salin, buat catatan agar nanti kalian jadi hafal dengan sendirinya. Nah, selanjutnya perhatikan lagi kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada kubus ini juga kita bisa mendapatkan pengertian tentang kesejajaran ya. Nah, ini kalian lihat, kalian cari garis AB. Garis AB, kemudian cari garis DC. Garis AB dan DC, kalian lihat posisinya ya. Itu dinamakan sejajar ini ya. AB, kemudian DC itu dikatakan sejajar ya. Jejeran, sejajar ya. Kemudian garis AB, kalian cari AB. Ya. Hilang lagi ini panahnya. Garis AB dengan garis BC, coba. AB sama BC. Nah, tahu bedanya dengan yang tadi kan? AB, BC. Nah, ini kan ada yang bertemu ya. Jadi mereka AB dan BC bertemu di B. Maka dikatakan AB berpotongan dengan garis BC di titik B. Cara lagi yang lain biar tambah paham. BC, coba cari BC. BC dengan CG, itu BC yang di bawah, CG yang tegak ya. Itu juga bertemu di titik C. Maka dikatakan BC berpotongan dengan CG. Garis BC berpotongan dengan garis CG. Ya, sambil kalian perhatikan gambarnya. Garis BC dan garis CG, dilihat, itu juga namanya berpotongan di titik C. Jadi ada sejajar, ada berpotongan. Selanjutnya bersilangan. Kalian cari garis AE. Ketemu garis AE ya, ini anak panahnya enggak kompromi sih ya. Ya, garis AE, cari garis AE. Kemudian BC. AE, BC, kalian lihat. AE itu di sisi sebelah kiri ya, BC itu di bawah itu. AE sama BC. Nah, kalau posisinya seperti itu yang namanya garis bersilangan. Jadi AE dengan BC itu namanya bersilangan ya. Yang lain, contoh yang lain, AE. Yang tadi AE ya. Dengan HG, coba cari HG. Nah, itu di belakang sana ya. AE dengan HG, kalau seperti itu posisinya itu juga namanya bersilangan. Ya, jadi silakan bedakan, ada sejajar, ada berpotongan, ada bersilangan. Selanjutnya bidang ABCD, cari ABCD itu di bawah ya. Itu dinamakan bidang alas. ABCD namanya bidang alas. Kemudian ADHE, cari ADHE. Nah, ADHE dengan BCGF. ADHE di sebelah kiri dengan BCGF di sebelah kanan itu ya. Nah, kalian lihat jejeran kan? Nah, makanya dikatakan ADHE dan BCGF ya, bidang ADHE dan bidang BCGF namanya adalah sejajar atau dikatakan sejajar. Cukup jelas ya. Selanjutnya
Cari lagi tadi A, B, C, D di bawah ya. Dengan B, C, G, F. Nah, lihat posisinya. A, B, C, D dengan B, C, G, F. Nah, kalau posisinya seperti itu, kalian lihat A, B, C, D dengan B, C, G, F. Mereka akan bertemu di garis BC. Nah, itu yang namanya bidang berpotongan ya. Bidang ABCD berpotongan, kurang kata berpotongan ya, dikatakan berpotongan dengan bidang BCGF. Ini tambah sendiri ya, bidang ABCD dikatakan berpotongan dengan bidang BCGF di garis BC. Berpotongan dengan bidang BCGF di garis BC. Nah, selanjutnya perhatikan gambar kubus ABCD EFGH lagi. Nih ya. Kita namakan gambar A.1. Nah, ini ada beberapa definisi, ini juga silakan dipahami. Saya akan menyampaikan beberapa saja ya. Pada kubus ABCDFGH itu kalian lihat ya, dari sini kita dapatkan definisi bahwa melalui dua buah titik yang tidak berimpit hanya dapat dibuat satu garis lurus. Dua titik yang tidak berimpit di sini saya ambil adalah misal titik A dan C. Ya. Titik A dan C, dari A ke C itu hanya bisa dibuat satu garis saja. Nggak bisa membuat garis yang lain ya, karena harus lurus ya. Kemudian F ke H juga sama ya, F dan H juga hanya ada satu garis lurus ya. Itu suatu definisi ya, teori ya. Kemudian teori berikutnya adalah jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis terletak pada bidang. Ini ada kaitannya dengan yang tadi ya. Jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis terletak pada bidang. Nih kalian lihat contohnya. Misal ya, garis AC ya terletak pada ABCD. AC kan ada di ABCD itu di bawah ya, karena titik A dan titik C itu merupakan titik persekutuan ya, ada hubungannya dengan tadi yang dijelaskan di depan. Jadi AC terletak pada ABCD karena titik A dan titik C merupakan titik persekutuan. Titik persekutuan itu artinya dipakai bersama ya, dipakai bersama-sama, namanya bersekutu. Perhatikan lagi kubus ABCDFGH pada gambar A.2. Nah, ini teori berikutnya. Melalui tiga buah titik yang tidak berimpit atau segaris hanya ada satu bidang datar. Teorinya begitu ya. Melalui tiga buah titik yang tidak berimpit berarti tidak senggolan ya, atau garis atau tidak segaris, hanya ada satu bidang datar. Contohnya biar jelas. Dari gambar A.2, titik B, cari B, titik G, kemudian titik E. Nah, itu kan semuanya berjauhan. Berarti dia tidak berimpit, mereka tidak berimpit. Dari ketiga titik itu hanya bisa dibuat satu bidang, yaitu bidang BEG atau BGE. Dibolak-balik nggak apa-apa ya. BEG atau BGE sama saja. Jadi hanya ada satu-satunya bidang yang bisa dibuat dari ketiga titik tuh. Selanjutnya ini teori yang berikutnya, bahwa melalui sebuah garis, misalkan EG di sini kita ambil langsung contoh EG ya, dan sebuah titik tidak pada garis. Tadi kan garisnya EG, kemudian ambil titik B, B itu kan nggak ada di garis ya. Itu juga hanya bisa dibuat satu bidang datar, ya, yaitu ya bidang BEG itu tadi lagi, ya. Kalau tadi kan kita menyebutnya titik A, titik E, titik B, titik G. Nah sekarang posisinya bukan titik tapi garis, yaitu garis EG. Ya.
garis EG, dan titiknya B. Itu juga kalau dihubungkan hanya bisa menghasilkan satu bidang, yaitu BEG. Perhatikan gambarnya ya, BEG. Ya, itu sementara untuk hari ini kalian pahami dulu teori-teori atau pengertian yang tadi saja dulu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan definisi-definisi dan teori-teori tadi kalian bisa mengerjakannya ya. Nah, ini contoh soalnya nanti ya. Ini aplikasinya. Oh, masih ada ya. Sebentar. Masih ada yang belum saya terangkan. Sedikit lagi. Ya, ini. Kalian perhatikan dua buah gambar ini. Ya. Dua buah gambar yaitu gambar A.3A dan A.3B. Ya, lihat. Masih ada beberapa definisi lagi sebentar ya. Nah, definisi yang berikutnya adalah melalui dua garis yang berpotongan. Kalian lihat yang gambar A.3A ya. Melalui dua garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar. Contohnya yang dimaksud di sini adalah garis AG. Lihat AG, cari AG-nya. Ya, karena ini anak panahnya nggak bisa kompromi ya, jadi saya sulit menunjukkan dengan anak panah ya. AG, cari AG, sudah ketemu. Kemudian CE, sudah ketemu CE. AG, CE, AG, CE. Nah, kalian lihat itu kan bertemu di tengah-tengah itu. Itu yang nggak terlalu jelas itu ya, itu dinamakan titik O. Nah, jadi mereka berpotongan di titik O. Itu juga kita hanya bisa membuat satu bidang datar, yaitu bidang yang di tengah-tengah yang tadi kita namakan sebagai bidang diagonal ya, yaitu bidang ACGE. ACGE ya. ACGE kalian cari itu di tengah-tengah ya, ACGE ya. ACGE dilihat baik-baik. Itu kan memuat AG sama CE. Mereka berpotongan di O. Ya. Jadi hanya ada satu bidang datar ya, yang melalui dua garis itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalian bisa mencari yang lain itu ya. Selain ACGE nanti kalian bisa membuat BDHF ya. Itu berarti nanti kalian menggunakan BDHF itu. Berarti garisnya adalah HB sama DF itu. Nanti ya. Dan cari yang lain, nanti bisa kalian coba-coba ya. Nah, selanjutnya melalui dua garis atau dua buah garis yang sejajar juga hanya ada satu bidang datar. Lihat yang gambar A.3B itu, A.3B. Dua garis yang sejajar kita ngambil AC sama EG ya. AC sama EG ini contohnya ya, AC sama EG. Nulisnya berarti AC sejajar, itu simbolnya kayak gitu itu ya. Garis miring double itu namanya dibaca sejajar ya. Itu hanya ada satu bidang datar, bidangnya itu tadi ACGE ya, karena melalui AC sama GE. Kalau tadi kan kita ngambil yang diagonal ruang. Kalau ini kita menggunakan diagonal sisi AC sama GE ya. Bidangnya sama. Ya. Semoga teori-teori ini bisa kalian pahami ya. Masih banyak sebenarnya yang lain-lain, nanti silakan kalian bisa baca-baca sendirilah ya. Itu di Google kalau kalian mau browsing itu sangat banyak ya, teori-teori yang bisa kalian baca-baca untuk menambah pemahaman kalian tentang teori-teori yang berkaitan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Mungkin untuk hari ini aja dulu teori-teorinya ya. Nanti sambil kita latihan soal ya, nanti kalau ada hal-hal yang masih bingung kalian bisa tanya jawab nanti di grup WA kita ya. Jangan malu bertanya, karena kunci kalian bisa paham itu kalau kalian mau bertanya ketika bingung ya. Jadi kalau bingung jangan dipendam sendiri, silakan bertanya ya. Nanti insya Allah akan Ibu bantu untuk menjelaskan sehingga nantinya kalian bisa paham, benar-benar paham ya. Nah, ini aplikasinya, silakan dilihat aplikasinya.
Contoh ada kubus ABCDEFGH, lihat ya, ABCDEFGH. Nah, kalian disuruh mencari garis EH. Itu sejajar dengan garis apa? Coba cari EH. Ya, nanti kalian orat-oretan ya. Kalian buat gambar kubus, terus kalian cari EH. Nah, EH itu sejajar dengan siapa saja? Coba dicek. Ya. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama EF, coba cari EF. EH, EF, sejajar enggak? Nah, enggak ya. Cari lagi AE. EH dengan AE. Sejajar enggak namanya? Tidak ya. Kemudian AH, cari AH. EH sama AH. Nah, lihat coba. Kalau perlu di oret-oret ya. AH itu kan belum ada garisnya, dibuat ya. EH dengan AH namanya sejajar bukan? Bukan ya. Jadi enggak sejajar itu. Kemudian yang D, coba cari EC. EH tadi dengan EC. Nah, EC juga lewat ruangan itu. Sejajar enggak? Ya, tidak sejajar juga. Nah, coba yang terakhir yaitu BC. Coba lihat. EH dengan BC. Nah, inilah jawabannya ya. Jadi EH itu sejajar dengan BC. Jadi jawabannya adalah E. Nah, semoga paham ya. Semoga paham. Berikutnya untuk yang contoh kedua. Nah, kubusnya masih sama. Kubus ABCDEFGH. Perhatikan pertanyaannya ya. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama AF. Terletak pada bidang ABFE. AF, cari AF. Terletak pada bidang ABFE. Nah, dikatakan begitu. Benar apa enggak itu? AF ya, terletak pada ABFE. Terletak enggak? Nah, kalian lihat ABFE. AF kan ada pada ABFE, berarti ya benar ya. Jadi I1 benar. Kemudian I2. AF, cari AF dengan DG. AF itu di depan sini. Dibuat nanti gambarnya ya pakai oret-oretan. Dengan DG, kalian buat oret-oretan. AF dengan DG. DG kan di belakang sana. Dimensi 3 itu kalian harus sambil membayangkan ya. AF di depan, DG di belakang sana. Nah, tapi kan kalian bisa membayangkan. Sejajar enggak? Ya, sejajar. Ya, jadi AF itu sejajar dengan DG. AF di depan, DG di belakang sana. Kalian bisa membayangkan ruang kelasmu lah ya. AF itu di depan kalian, DG itu di belakang kalian. Ya. Itu sejajar namanya. Cari EF sekarang. EF. Nah, EF itu di atas itu dengan AB. Nah, AB di bawah. Itu juga namanya sejajar. Cukup jelas ini ya, EF dengan AB. Nah, pertanyaannya adalah dari pernyataan tersebut yang benar yang mana? Tadi udah kita cek. I1, I2, I3 ternyata semuanya benar ya. Maka jawabannya adalah ya, kita cari. Ya, ternyata jawabannya adalah E. Ya, itu contoh aplikasi ya, aplikasi dari teori-teori yang tadi saya jelaskan. Ya, mungkin untuk hari ini cukup ini aja dulu ya penjelasannya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Nanti kalau masih bingung ya diputar lagi ya. Selanjutnya nanti silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada pada link yang diberikan ya. Kalian lihat di link yang diberikan ya di Google Classroom ya. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami ya. Saya akhiri dulu dan kalian doa masing-masing dalam hati ya, semoga bisa paham dan semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada ya. Terima kasih.